Oke teman-teman, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ya teman-teman, saya itu berada di tempat jualan. Jadi setelah kita melalui seminggu jualan tempat yang baru, kita bisa menggambarkan bagaimana perkembangan usaha yang ada di sini. Sebelumnya teman-teman tahu kan, saya juga usaha berdagang di tempat lain sebelum kita pindah ke sini, dan pendapatan sudah saya ceritakan kepada teman-teman semua. Dan untuk saat ini alhamdulillah kita ada perkembangan ya seperti itu. Jadi dari awalnya kita itu membuat sedikit, itu banyak habisnya daripada tidak. Jadi hitungannya dari sampai hari ini kita baru 9 hari ya teman-teman. Dan baru 9 hari di sini. Dan untuk penjualan pertama itu kita hanya di kisaran angka 200.000 seperti itu omset seluruh ya seperti itu. Jadi kotornya 200.000. Nah, bagaimana telah saya sampaikan berkali-kali pada teman-teman semua, ketika memulai usaha berjualan pertama kali, terutama untuk kita pedagang bolang-baling ataupun odading ini, itu ketika kita mendapatkan omset di atas 200, berarti itu hal yang sangat baik ya. Nah, di sini saya alhamdulillah keturutan itu ya teman-teman. Kalau sebelumnya saya usaha di jalur ini juga, tapi di agak jauh seperti itu omset pertama itu hanya kisaran 100.000 itu untuk hari pertama, dan hari kedua seperti itu. Dan tapi ada kenaikan gitu kan, dari 100.000 kemudian 110, 140, 160, 80, 200 sampai ke 300, bahkan pernah ke angka 400.000 pada saat itu ya, di sebelum pindah di sini. Nah, setelah pindah di sini itu walaupun tidak signifikan ya teman-teman, artinya karena sekarang itu pertumbuhan ekonomi kita, daya beli masyarakat kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Jadi wajar ketika kita itu kan seperti itu, usaha awal kita sudah mendapatkan omset 300-400.000 itu kita sangat-sangat bersyukur kan seperti itu. Jadi memang momentumnya kurang pas, tetapi setidaknya kita sudah ditunjukkan ya, kita sudah didapatkan rezeki bahwa kita itu lebih baik ya, lebih baik daripada hari lalu. Dan teman-teman semua ya perlu ketahui. Jadi faktor-faktor yang pernah saya alami kalau di sana itu kan, kemarin omset memang tidak stabil ya, artinya pernah ke 300, pernah ke 400, turun lagi ke 200, itu hal yang tidak stabil gitu seperti itu. Itu ada faktornya teman-teman. Nah, saya kasih tahu pada teman-teman semua, itu karena apa teman-teman ya? Itu pertama adalah karena memang tempat itu kurang strategis ya. Strategis itu kan bukan hanya tempat jualannya yang di lokasi itu bagus, tempat parkir bisa, bukan seperti itu saja, tapi bagaimana lingkungan setempat itu bisa menopang. Artinya kalau kita kan di pinggir jalan nih teman-teman ya, ada orang yang memang beli itu secara kebetulan saja, mereka lewat dan tahu gitu kan, tahu oh kita itu ada jualan cangkui, ada jualan odading ataupun bolang-baling ya, mereka singgah kan seperti itu. Nah, kalau di lingkungan sini itu beda teman-teman. Memang ada ya orang lewat yang tidak sengaja lewat, artinya hanya melihat kita berjualan odading atau cangkui, mereka beli kan seperti itu. Nah, di sini juga ditopang salah satunya adalah lingkungan setempat ya teman-teman. Jadi di sini kalau pagi itu banyak orang jalan-jalan, artinya seperti itu ya. Mereka sengaja mencari kuliner, sarapan pagi kan, karena di sini ada yang jualan bubur ayam, ada yang namanya jualan nasi uduk, ada yang namanya jualan tekwan dan lain-lain ketika pagi seperti itu. Sehingga mereka memang sengaja untuk daerah sini mencari sarapan, sehingga kita diberuntungkan oleh itu. Selain kita dapat dari orang-orang yang lewat yang secara tidak kebetulan seperti itu ya. Nah, ditopang oleh tadi lingkungan sekitar memang sangat meyakinkan, artinya mereka memang cari di daerah ini. Nah, makanya saya mewanti-wanti kepada teman-teman semua, ketika mencari tempat jualan, terutama kuliner seperti kita, walaupun dalam kondisi ekonomi daya beli masyarakat yang masih labil, yang masih lemah gitu kan seperti itu, sehingga kita itu bisa untuk mendapatkan yang progresnya lebih gitu, seperti itu. Sekarang alhamdulillah kita teman-teman yang udah sampai 400 sampai seperti itu, baru 9 hari kan seperti itu kan, walaupun di ini tempatnya kurang seperti menjanjikan seperti ini ya, kita berjualan di dekat-dekat pasar, dekat-dekat perkantoran, sekolah, itu salah satu faktor yang bisa kita kita manfaatkan. Tapi kalau di sini kan memang dari dua unsur, dari masyarakat sekitarnya, kemudian yang kedua orang lewat secara kebetulan. Nah, kalau jalannya sendiri teman-teman bisa lihat di belakang saya kan seperti itu. Memang ya kalau ramai banget itu tidak, tapi tergolong ramai. Apalagi kalau pagi gitu. Jadi setelah goreng itu, kalau sekarang untuk berapa hari itu kita sudah bisa omset ke 200.000 kan seperti itu. Jadi dari pertama teman-teman, dari pertama saya jualan di sini itu langsung dapat, saya hanya bikin 4 kilo teman-teman ya, bikin 4 kilo
Jadi 2 kilo untuk odadingnya, 2 kilo untuk cakwenya. Dan alhamdulillah pada hari-hari pertama itu habis ya. Hari kedua saya tambahin dikit gitu kan seperti itu. Jadi ternyata cakwenya yang masih banyak pada hari kedua itu, dan odadingnya taruh digoreng ini itu habis, jadi sisa cakwe. Nah tapi setelah itu kebanyakan habis. Kalau umpamanya cuma sisa 5 potong atau 10 potong itu kan menurut kita sudah apa ya, anggap aja udah habis lah seperti itu, tidak masalah kan seperti itu. Jadi nah itulah untuk hari-hari pertama ya teman. Dan hari ketiga itu sudah ada peningkatan, artinya dari 250 ke atas, hari keempat ke 5 udah 300, hari Minggu udah 400-an. Sekarang di hari ke-9, artinya kemarin saja masih dapat 300-an, 300 berapa, sebelumnya juga 300-an seperti itu. Jadi ada peningkatan yang menurut saya ya, dalam kondisi seperti ini tuh udah bagus ya seperti itu, walaupun itu agak sedikit melambat gitu kan. Jadi memang tidak apa ya, signifikan gitu grafiknya, cuma lambat gitu. Tetapi kan sudah bersyukur teman-teman ya, ketika kita usaha di sini baru 9 hari sudah bisa mencapai angka seperti itu. Dan harapan saya nanti di 2 bulan 3 bulan ke depan itu lebih baik dari ini, karena saya juga seperti sudah yakin gitu, yakin kalau di hari Sabtu dan Minggu besok gitu kan, itu akan ada peningkatan, apalagi hari Minggu teman-teman ya. Hari Minggu sebelumnya itu yang hari Minggu baru omset 300 ya, hari Minggu yang kemarin kan kita sudah melalui hari Minggu 1 kali ya teman. Jadi hari Minggu yang biasanya itu hari biasa ya, sebelum hari Minggu itu omset baru 300-an. Kemarin saya coba di hari Minggu saya tambahin, ternyata sudah sampai 400. Nah kalau ini hari ini sudah sampai 400, insya Allah ya di hari Minggu berikutnya itu akan lebih dari ini ya, mungkin setidaknya 4,5 atau 500. Itulah biasanya gambaran ketika jual cakwe dan roti goreng ataupun odading ini ya teman-teman. Jadi itulah salah satu faktor yang harus kita pelajari teman-teman ya. Artinya tempat itu harus sangat cermat teman-teman mencari tempat ya, ketika apalagi usaha-usaha baru kan seperti itu. Apalagi di sini juga teman-temannya itu kan berbeda dengan teman-teman yang berada di Jawa. Kalau teman-teman berada di Pulau Jawa itu kan seperti ini. Jadi kita buka dimanapun tempat gitu kan, orang-orang tuh sudah banyak yang tahu, oh ini namanya bolang-baling, ini namanya cakwe, itu makanan seperti ini. Nah kalau di sini teman-teman ya, itu kadang mereka tuh masih bertanya-tanya kan seperti itu. Jadi pertanyaannya apa sih makanan ini gitu. Kadang isinya itu apa kan seperti itu. Jadi memang orang-orang tuh masih penasaran kan. Jadi ada yang beli gitu kan, pikir dulu entah itu 2.000, entah itu 5.000, sehingga mereka merasakan dulu kan. Jadi pengenalan ini kalau di luar daerah seperti di kita di Sumatera atau saya dulu di Kalimantan itu wajar ya teman-teman. Beda dengan kalau kita usaha di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu karena sudah umum lah gitu kan, makanan umum. Jadi tidak perlu kita menawarkan atau apa ya, kita mengenalkan kan seperti itu. Jadi orang pun tidak perlu untuk menanyakan lagi. Nah ini PR kita, selain marketing kita memang harus untuk mengenalkan. Jadi itu ya teman-teman, salah satu kunci bagaimana tentang usaha kita itu nantinya agar berhasil. Oke teman-teman, itu saja sedikit bocoran ya yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat.